Hai teens, kita berjumpa dalam program Sahabat Remaja di channel YKB TV bersama Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Saya Heru Astikasari Setiamurti. Kita akan berbincang tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia remaja. Kali ini dengan topik belajar dan bermain game. Bagaimana mengatur waktu? Bagi banyak remaja, bermain game merupakan hobi yang menyenangkan dan menjadi cara untuk melepas penat setelah aktivitas belajar yang padat. Namun, terlalu banyak bermain game tanpa pengaturan waktu yang baik dapat mengganggu tugas-tugas sekolah dan kegiatan sehari-hari. Mengatur waktu antara belajar dan bermain game dengan seimbang adalah kunci untuk menjaga produktivitas, sekaligus menikmati hiburan dengan lebih sehat. Berikut ini beberapa strategi yang dapat membantu teens menyeimbangkan waktu antara belajar dan bermain game. Langkah pertama dalam menjaga keseimbangan antara belajar dan bermain game adalah dengan menyusun jadwal harian yang terstruktur. Dengan mengatur waktu secara bijaksana, teens bisa memastikan bahwa teens memiliki waktu yang cukup untuk belajar, menyelesaikan tugas, dan juga bermain game. Jadwal ini harus mencakup waktu yang khusus untuk belajar, istirahat, aktivitas fisik, dan bermain game. Misalnya, teens dapat menetapkan waktu belajar yang konsisten setiap hari, seperti setelah pulang sekolah atau setelah makan malam sebelum mulai bermain game. Dengan disiplin mengikuti jadwal, teens dapat menghindari kebiasaan menunda-nunda dan mencegah game mengambil alih sebagian besar waktu. Kedua, tetapkan prioritas. Prioritas adalah kunci dalam mengelola waktu secara efektif. Teens perlu memahami bahwa pendidikan adalah tanggung jawab yang utama. Oleh karena itu, belajar dan menyelesaikan tugas harus menjadi prioritas sebelum bermain game. Game bisa menjadi bentuk penghargaan setelah menyelesaikan pekerjaan akademik. Misalnya, sebelum bermain game, teens pastikan dulu bahwa semua pekerjaan rumah dan proyek telah diselesaikan. Jika ada ujian atau tugas penting yang mendekat, fokuskan waktu ekstra pada persiapan akademik terlebih dahulu. Dengan memprioritaskan tugas yang lebih penting, teens dapat tetap produktif tanpa harus meninggalkan waktu untuk hiburan. Ketiga, gunakan teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro adalah metode manajemen waktu yang bisa sangat efektif bagi teman-teman yang ingin menyeimbangkan antara belajar dan bermain game. Teknik ini melibatkan membagi waktu belajar menjadi periode singkat yang diikuti oleh istirahat singkat. Biasanya, periode belajar berlangsung selama 25 menit, lalu diikuti oleh istirahat selama 5 menit. Nah, setelah 4 sesi belajar, teman-teman bisa mengambil istirahat yang lebih lama, misalnya 15 sampai 30 menit. Teens juga bisa menggunakan waktu istirahat yang lebih lama ini untuk bermain game sejenak sebagai bentuk pelepasan stres. Dengan cara ini, teens dapat tetap produktif dan fokus selama waktu belajar, sambil tetap dapat menikmati game tanpa merasa bersalah. Yang keempat, batasi waktu bermain game. Menetapkan batasan waktu bermain game adalah langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara belajar dan hiburan. Teens bisa menetapkan waktu maksimal untuk bermain game setiap harinya, misalnya 1-2 jam setelah semua tugas selesai.
Nah, menerapkan batasan ini membantu mencegah bermain game berlebihan yang bisa mengganggu pola tidur, kebiasaan belajar, dan aktivitas lainnya. Selain itu, orang tua juga bisa berperan dengan membantu teens untuk tetap mematuhi batasan tersebut dan memberikan pengawasan yang tepat tanpa mengganggu kebebasan teens. Kelima, hindari mengerjakan beberapa tugas dalam satu periode waktu. Teens mungkin sering tergoda untuk mencoba melakukan beberapa aktivitas dalam satu periode waktu, seperti belajar sambil bermain game atau menonton video game di sela-sela waktu belajar. Namun, apa yang dilakukan tersebut seringkali mengurangi fokus dan produktivitas. Belajar memerlukan konsentrasi penuh, sementara bermain game adalah aktivitas yang memerlukan perhatian tersendiri. Daripada belajar sambil bermain game atau menonton game di sela-sela waktu belajar, sebaiknya teens memisahkan kedua aktivitas ini secara jelas. Saat waktu belajar, pastikan lingkungan bebas dari distraksi seperti gadget atau game. Sebaliknya, saat waktu bermain game, biarkan itu menjadi waktu untuk relaksasi penuh setelah menyelesaikan semua tugas akademik. Yang keenam, jaga pola tidur yang sehat. Bermain game larut malam bisa mengganggu pola tidur teman-teman yang pada gilirannya akan memengaruhi kemampuan teens untuk berkonsentrasi di sekolah dan juga memengaruhi kemampuan teens menyelesaikan tugas dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan waktu tidur yang teratur dan menjaga rutinitas tersebut. Batasi bermain game di malam hari dan pastikan ada waktu yang cukup antara bermain game dan waktu tidur. Tidur yang cukup dan berkualitas sangat penting untuk kesehatan mental, keseimbangan emosional, serta kinerja akademis teens. Dengan menjaga pola tidur yang sehat, teens bisa lebih fokus dan produktif di siang hari. Ketujuh, libatkan aktivitas fisik dan sosial. Untuk mencapai keseimbangan yang baik, teens juga perlu melibatkan diri dalam aktivitas fisik dan sosial di luar game dan belajar. Misalnya, berolahraga secara teratur. Bisa dengan jalan kaki, bersepeda, atau bermain olahraga bersama teman-teman lain. Ini juga dapat membantu meredakan stres dan meningkatkan kebugaran fisik. Berinteraksi dengan teman-teman lain dalam aktivitas sosial yang tidak terkait dengan game, seperti pergi ke bioskop, makan bersama, atau melakukan kegiatan komunitas, juga penting untuk menjaga kesehatan mental dan keseimbangan hidup. Dengan beragam kegiatan yang dilakukan sehari-hari, teens dapat menghindari ketergantungan pada game sebagai satu-satunya bentuk hiburan. Jadi, menyeimbangkan waktu antara belajar dan bermain game membutuhkan perencanaan dan disiplin yang baik. Dengan menyusun jadwal yang terstruktur, menetapkan prioritas, menggunakan teknik manajemen waktu seperti Pomodoro dan menetapkan batasan yang sehat, teens dapat memastikan bahwa teens memenuhi tanggung jawab akademis sambil tetap menikmati hiburan. Sobat remaja, bermain game sih oke-oke saja. Tetapi rasanya kita perlu mengingat nih, apa yang jadi prioritas kita. Kita pun kan perlu belajar.
Kita perlu belajar menetapkan prioritas dengan menyusun jadwal secara teratur, memenuhi tanggung jawab akademis sambil tetap bisa menikmati hiburan yang membuat kita rileks. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 23 menyatakan, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi tidak semua berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semua membangun. Terima kasih telah bergabung dalam program Sahabat Remaja. Silahkan like dan subscribe channel ini. Jangan lupa share juga kepada sahabat remaja lainnya. Tuhan memberkati.